Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel English Learning Center with Mrs. Ida. Today we will talk about passive voice. Oke. Passive voice itu adalah kalimat yang predikatnya wajib bermakna pasif. Jadi sebuah kalimat pasif itu wajib kalimat yang punya predikat main verb. Wajib predikat main verb. Nah, untuk menjadikan predikat itu main verbnya kata kerja aktivitasnya bermakna di, seperti memakan menjadi dimakan, kemudian meminum menjadi diminum. Jadi itu kata kerjanya atau main verbnya itu harus diubah dulu menjadi pasif. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengubah ke dalam bentuk past participle. Past participle ini adalah bentuk kata kerja ketiga, mungkin pernah kalian dengar. Akan tetapi untuk menjadi kalimat pasif dia harus menjadi adjective past participle. Apa yang maksud dengan adjective past participle? Adjective past participle adalah kata kerja bentuk ketiga yang wajib diikuti oleh to be. Nah, ini contohnya semua contoh-contoh kata kerja yang sudah dalam bentuk past participle ya. Past participle ini adalah kata kerja bentuk ketiga, tetapi dia wajib ada to be-nya, diawali oleh to be, sehingga dia makna dari sing, walk, drunk ini menjadi pasif, bermakna di. Oke, jadi yang perlu diingat lagi dalam adjective dalam kata kerja pasif itu beda dengan aktif. Kalau kata kerja aktif, Amir buys his storybook. Nah, di sini yang jadi subjek di sini Amir, dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Nah, sedangkan kalau dia sudah pasif, artinya si subjeknya ini menjadi penerima perbuatan tersebut. Jadi dia tidak aktif seperti di kalimat pasif yang Amir yang melakukan tindakan atau perbuatan, tetapi kalau di kalimat pasif subjeknya yang menerima perbuatan tindakan dari objek. Nah, di sini kalau dipasifkan menjadi buys itu harus diubah menjadi past participle, harus menjadi adjective past participle. Adjective past participle kata kerja ketiga atau past participle yang harus diawali oleh to be, seperti di rumusnya wajib ada to be, kemudian baru diikuti dengan adjective past participle. Kata kerja past participle tetapi wajib ada to be-nya. Nah, kemudian yang contoh selanjutnya, my mother is cooking rendang. Rendang is being cooked by my mother. Ini by my mother ini di dalam kurung berarti boleh ada, boleh tidak wajib. Artinya kalau dia tidak ada tidak merusak kalimat, tidak merusak makna kalimat, merusak makna kalimat. Nah, di sini bagaimana menjadi makna dimasak, sedang dimasak, yaitu dengan menambahkan to be di situ dengan menambahkan ing. Kenapa? Karena di sini predikatnya itu kata kerja main verbnya itu adalah cooking. Jadi selain diberikan to be is, kemudian cooking itu harus diawali lagi sebelumnya dengan being, sehingga menjadi makna sedang dimasak. Jadi being ini bermakna sedang, sedangkan cook ini bermakna dimasak. Kenapa? Karena sudah ada to be-nya di awal, to be-nya is. Ronnie was making beautiful handcraft, sama juga seperti ini ya. Ini jadi juga diberikan to be, kemudian diberikan being to bermakna sedang. Kemudian I told them to leave, they were told to leave. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa dalam semua kalimat ini to be-nya itu wajib ada di pasif dan sesuaikan dengan subjek dari kalimat tersebut. Nah, kalau Amir buys the books ya, di sini hanya satu Amir, tetapi sewaktu dia berbentuk pasif karena jadi history books-nya yang menjadi subjek, berarti to be-nya sesuaikan dengan history books-nya. Kalau history books-nya lebih dari satu, berarti juga di sini to be-nya harus yang jamaah. Nah, kemudian sama juga semua yang lain juga seperti itu. Nah, di sini juga seperti itu. Kemudian di sini juga seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah penyesuaian tensisnya. Nah, di sini tensisnya kalau dia tensisnya masuk ke waktu yang sudah lalu, berarti berikan tensisnya keterangan kata kerja bantu to be yang masa lalu ya. Jadi ingat kembali kalau to be itu memang seperti pada dasarnya lalu dia berfungsi memberikan keterangan waktu. Oke, kita lihat dalam contoh paragrafnya. Dalam contoh paragraf, Saudi Arabian grocery store will stock with international food. Nah, yang jadi subjek dalam kalimat pasif di sini adalah Saudi Arabian grocery stores. Nah, di sini Saudi Arabian grocery stores ini lebih dari satu, yaitu toko-toko makanan Saudi Arabia ya. Jadi dia lebih dari satu. Jadi kemudian predikatnya apa? Predikatnya kata kerja stok ya. Stok ini ditambahkan ed, kemudian ada
To be-nya are. Kenapa? Karena dia subjeknya tadi toko-toko ya, lebih dari satu. Toko-toko makanan Saudi Arabia. Kemudian lagi contoh kalimat pasif dalam paragraf. Saudi cuisine is strongly influenced by the kingdom's nomadic past. Nah, di sini Saudi cuisine is strongly influenced subjek Saudi cuisine. Kemudian diikuti dengan kata kerja adjective past participle, yaitu kata kerja yang harus diawali dengan to be dulu. Ini to be-nya is, kenapa? Karena Saudi cuisine ini adalah subjeknya pasif. Subjeknya satu. Oke. Next, di paragraf kedua, most of the fruits and vegetable are imported. Jadi di sini yang jadi subjek kalimat most of the fruits and vegetables, ya. Most of the fruit and vegetables. Jadi di sini are-nya ini mengikuti dengan jumlah subjeknya. Kemudian diikuti dengan ya, kata kerja past participle atau adjective past participle. Disebut dengan adjective past participle berarti wajib ada to be sebelumnya. Kemudian di paragraf ketiga, not only are they eaten on their own, but dates are also common ingredient in local dishes. Dates are important during Ramadan. Nah, sama. Di sini not are they eaten, ini sini dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan di when they are traditionally eaten every evening itu dalam bentuk kalimat pasif seperti biasa, kalimat pernyataan seperti di contoh ini ya. Bukan kalimat pertanyaan. Jadi tetap they ada subjek kemudian diikuti dengan kata kerja past participle atau adjective past participle dan ada to be diawali dengan to be. Nah, contoh di paragraf selanjutnya. Kabsa is considered national dish of Saudi Arabia. Kabsa subjeknya is considered. Consider kata kerja consider kemudian harus menjadi dipertimbangkan considered. Kemudian harus ada is considered to be, kemudian adjective past participle. Kemudian even though it is also enjoyed through the Arabian Peninsula. Nah, ini juga it is also enjoyed. Dari kata enjoy menikmati menjadi is enjoyed. Is also enjoyed. Ini juga dinikmati menjadi dinikmati karena is enjoyed. Nah, ini kemudian di paragraf kedua juga ada satu, it can be also served with fish or shrimp. Nah, di sini karena setelah subjek ada kata kerja bantu modal yaitu can atau bisa lain kata bantu modal itu ada may, will, would, must ya, ought. Nah, kalau yang seperti ini dia langsung be-nya langsung, jadi tidak is mr ya, langsung be kemudian langsung kata kerja past participle. Nah, di paragraf ketiga juga sama, kabsa is served on a large platter. Nah, meant to be shared and eaten by hands. Nah, kabsa is served on a large platter. Kabsa subjek, serve itu menyajikan, kemudian is served menjadi disajikan. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah bahwa dalam kalimat passive voice itu disesuaikan dengan to be-nya dengan waktu. Saat kamu menceritakan tentang waktu present, tentang suatu hal perihal present, berarti kamu memakai to be present ya. Nah, kalau kalian lihat dari contoh kalimat-kalimat di sini banyak sekali. Di sini semua memakai kata bantunya adalah kata bantu bentuk to be present, kata kerja bantu present. Kenapa? Karena ini adalah kalimat pasif dalam bentuk waktu present atau present tense. Waktu present. Nah, semua ini kenapa bentuk present semua? Rata-rata karena dia menceritakan tentang masalah fakta dan hal-hal kenyataan biasa. Okay, I think that's all. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe. Inshallah, we'll see you again in next topic.